Ya, ada pertanyaan yang sering disampaikan oleh banyak orang ya terkait dengan Ramadan, yang sebenarnya saya kira pertanyaan ini sering disampaikan dan cenderung jawabannya tidak memuaskan. Kenapa? Karena memang pertanyaannya pun dari awal itu sudah didasarkan dari anggapan yang keliru atau yang perlu diluruskan. Pertanyaannya itu, mengapa di bulan Ramadan masih banyak maksiat dan masih banyak orang yang melakukan maksiat? Padahal di bulan Ramadan syaitan-syaitan telah dibelenggu, bahkan jin dikurung, ya kan? Tidak boleh keluar. Lantas mengapa masih banyak maksiat di muka bumi ini ketika bulan Ramadan tidak terhapus secara penuh? Pertanyaan ini sendiri sebenarnya dasarnya sudah salah. Salah mengapa? Salahnya dia sudah dari awal mengasumsikan seolah-olah manusia itu tersesat karena setan. Ini keliru dan bertentangan dengan Al-Quran. Setan itu hanyalah penambah kesesatan, bukan asal dari kesesatan itu. Ini akan kita bahas di sini. Jawaban yang paling baik dan yang paling sesuai dengan Al-Quran adalah orang bisa sesat atau orang bisa buat maksiat di bulan Ramadan bukan karena setan masih ada, tapi sudah dibelenggu dan haditsnya sahih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yusuf ayat 53, dan inilah ucapan Nabi Yusuf sendiri. Siapa yang enggak kenal bagaimana kegantengan Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yusuf alaihi wasallam? Wa innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu betul-betul memerintahkan. La'ammaratun, betul-betul. Ada kata lam taukid. Dalam bahasa Arab lam ini maknanya apa? Untuk menegaskan, bukan hanya benar kenyataan, tapi untuk menegaskan, menunjukkan bahwasanya itu betul terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi. Bahwasanya nafsu itu selalu memerintahkan kepada perkara yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah dirahmati oleh Rabbku. Jadi permasalahannya itu bukan di setannya, permasalahannya itu di nafsu kita. Masalahnya di mana? Di nafsu kita, bukan di setannya. Justru ini menjadi celaan bagi kita. Jikalau di bulan Ramadan kita masih bermaksiat, maka yang salah itu murni kita, bukan lagi setan. Kita tidak bisa lagi beralasan setan kan yang menggoda saya. Tidak, setan sudah ditahan. Kenapa ente masih bermaksiat? Cuman satu jawabannya, karena Anda masih mengutamakan nafsu Anda dari Allah. Dan ini juga yang disebutkan oleh malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Nah, ini bayangkan. Ini ucapan malaikat ini sebelum malaikat disuruh sujud loh. Dan iblis belum kafir, belum ingkar gitu. Dan Allah mengetahui hal itu. Dan memang Allah mengetahui dan memang akan menciptakan manusia itu buat kerusakan di muka bumi. Allah juga menciptakan manusia itu saling berbunuh-bunuhan menurut hikmah yang dia kehendaki. Jadi memang dari awal manusia ini memiliki sifat untuk apa? Untuk menyimpang. Ini yang disebut dengan nafsu atau hawa. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang berusaha dan yang berhasil mampu menahan dirinya dari hawa, nafsunya dari hawa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya bukan di setannya, jawabannya ada di nafsunya. Dan pertanyaan itu keliru. Jangan selalu kambing hitamkan setan. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim, justru Allah katakan apa? Waman adalla mimman ittakhadha ilahahu hawahu bighairi hudam minallah. Siapa lagi yang lebih sesat, melebihi dari orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang dia ikuti tanpa ada petunjuk dari Allah. Maka makhluk yang paling sesat itu salah satunya apa? Orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melihat manakah hamba yang betul-betul mempertuhankannya dan manakah hamba
yang mempertuhankan nafsunya dan menjadikan nafsunya sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan inilah Allah melihat semuanya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ketika terjadi bulan Ramadan di awal-awal itu, apa kata malaikat di langit? Ada seorang penyeru datang dari langit, dia mengatakan apa? Ya bagi asyar, wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, faqsiru aqsiru, berhentilah, sudahilah. Kenapa sudahi? Sedang setan sudah dibelenggu, maka berhentilah. Yang jadi masalah cuma engkau dengan nafsumu. Cukup engkau dengan nafsumu, tidak ada setan lagi, maka berhentilah. Kalau mungkin kita bisa beralasan, oh ada setan sudah dibelenggu. Begitu juga, ya baghil khair faqbilu, wahai orang yang selalu melaksanakan kebaikan, maka sambutlah, tekunlah di bulan ini, karena setan sudah tidak ada. Mungkin dahulu yang menghalangi engkau dengan ibadahmu, dengan kebaikanmu adalah setan. Sekarang tidak ada setan lagi, maka buat kebaikanlah sebanyak-banyaknya. Maka apabila ada orang yang masih pututkan hawa nafsunya, masih ada yang malas dan yang lain sebagainya membuat maksiat di bulan Ramadan ini, maka itu tidak salah setan lagi, tapi salah nafsunya dan salah dirinya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena itulah wahai saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk melawan nafsu kita. Cuma sebentar saja. Dan Allah sudah sebutkan akan ada nanti generasi yang memang suka mengikuti syahwatnya dalam surah Maryam ayat 59. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat wa sawfa yulqawna ghayya. Akan muncul setelah mereka, yaitu generasinya para nabi, segolongan orang yang akan menyia-nyiakan salat dan senantiasa mengikuti syahwatnya. Di antara mengikuti syahwat itu apa? Tidak berpuasa Ramadan, dan mereka akan dicampakkan dalam kesesatan. Ghayya itu sebagai ulama menafsirkannya sebagai lembah di Jahannam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amal bani Adam lahu wal ashru bi amthaliha. Setiap anak Adam itu amalnya untuk dia dan akan dikalipat gandakan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. Ila 700 dhi'fin, bahkan dikalipat gandakan menjadi 700 kebaikan, 700 kali lipat. Wa qala Allah Ta'ala illa shaum, kecuali puasa. Inni ajzi bihi, karena sungguhnya aku yang akan membalasnya. Tawakal ta'amahu wa syahwatahu min ajli, karena dia telah rela meninggalkan makannya dan syahwatnya demi aku. Kenapa? Karena nggak ada setan lagi di sini. Inilah yang buat Allah Subhanahu wa taala tersentuh, sehingga Allah sendiri yang membalas puasa itu nanti bagi orang-orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan Al-Qur'an terhadap pertanyaan yang memang dari asal pun sudah salah pertanyaannya. Dasarnya salah maksudnya. Ya barakallahu fiikum.